Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami. Di malam ini Tuhan sertai kami, boleh kami tidur nyenyak. Dan di pagi ini bangun dengan keadaan sehat dan bugar. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami untuk melanjutkan aktivitas kami, biarlah kami dahulu mendengarkan firman-Mu. Supaya firman-Mu ini menguatkan hati dan jiwa kami dan tuntun kami di setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita beranjak untuk melanjutkan aktivitas kita, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan dari HKBP Jambi, Senin tanggal 17 November 2025, diambil dari Markus 9 ayat 35. Dikatakan seperti ini. Laus hudul maibana, di joma nasapuluduai di dokma tunasida. Iai nanaeng gabe parjolo di rohana, di bahen maibana parpudi, jala naposo nisaluhut tonganna. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Sekian pembacaan natnya. Tema kita mengatakan cara menjadi orang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malu bertanya, sesat di jalan. Itulah yang terjadi pada murid Tuhan Yesus. Mereka segan dan malu bertanya pada Tuhan Yesus, walaupun mereka tidak mengerti akan ucapan dan perkataan Tuhan Yesus mengenai kematian dan kebangkitan. Mereka enggan bertanya. Akibatnya mereka sesat. Ini tampak dari topik pembicaraan mereka kemudian, yaitu tentang siapa yang terbesar dari antara para murid. Ironis bukan? Mereka mengira bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja besar dan orang yang terbesar dari antara mereka tentu akan diberi jabatan terbesar dalam kerajaan yang akan didirikan sang guru ini. Maka Tuhan Yesus langsung menegur mereka dan mengajari mereka
bahwa kebesaran dalam kerajaannya tergantung dari kesediaan untuk melayani orang lain. Bahkan meski yang dilayani itu adalah seorang anak, itu pun harus dikerjakan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandangan Tuhan Yesus berbeda dari pandangan dunia yang menganggap bahwa kebesaran ditentukan oleh beberapa banyak orang yang melayani kita. Dunia memang mencari kebesaran dalam bentuk kuasa, popularitas, dan kekayaan. Ambisi dunia adalah menerima perhatian dan penghargaan. Lalu, salahkah berambisi menjadi orang besar? Tuhan Yesus ingin meluruskan pandangan bahwa kebesaran adalah menjadi orang pertama, sementara orang lain menjadi nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kebesaran sejati bukan menempatkan diri di atas orang lain supaya kita dimuliakan. Kebesaran adalah menempatkan diri kita untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Misalnya, seorang dokter, ia dianggap besar bukan karena ia seorang spesialis yang bekerja di rumah sakit bergengsi, tetapi dokter dianggap besar bila mana ia mau menyediakan waktunya untuk melayani orang miskin dan terpinggirkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Supaya kami Tuhan jangan hanya mencari menjadi siapa yang terbesar di dunia ini. Karena dalam firman-Mu, bagi siapa yang tidak mau melayani atau tidak terbuka hatinya untuk melayani, dia tidak bisa menjadi orang besar. Tapi biarlah Tuhan melalui pelayanan kami, sekecil apapun pekerjaan kami, pelayanan kami, melalui pekerjaan kami bisa orang percaya, itu menjadi kami menjadi besar di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami di setiap pekerjaan, di setiap langkah kami, bahkan melayani sesama kami, terkhususnya orang yang terpinggirkan, orang yang terkecil. Biarlah kami terbuka hati kami untuk melayani, menolong mereka, supaya kami menjadi terbesar di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di pada saat ini kami tak lupa membawakan para anggota jemaat-Mu yang mau memulai pekerjaannya, apapun pekerjaan mereka, apapun aktivitas mereka pada saat ini. Biarlah Tuhan menuntun mereka satu persatu. Berkati mereka Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Dan Engkau Tuhan memberikan apapun yang mereka pinta, apapun yang mereka cita-citakan. Supaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan kami tak lupa Tuhan membawakan orang yang sakit, sakit lama khususnya, dan juga sakit apapun di rumah sakit, di rumah mereka. Biarlah melalui apa yang mereka konsumsi, pengobatan apapun yang mereka lakukan, biarlah melalui itu mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semua, tubuh dan jiwa raga kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan selalu membimbing, menjauhkan dari kami segala maksud-maksud si jahat. Oleh karena itu Tuhan, begitu banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami agar kami semakin layak menjadi berkat-Mu terhadap sesama kami. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara kami.